Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Arba'u tara'iqa. Di sini tuh ada 4 metode. 4 metode apa sih? Di sini ada 4 metode li itharati syahwati zaujati. Sang suami bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut, wa faidaniha, sampai istrinya tersebut banjir ya kali ya. Sampai istrinya misalkan banjir deh lah, seperti itu ya bahasanya ya. Bilma il hafifi, dengan air yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai air nutfah yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai juga dengan air nutfahnya yang bisa dikatakan keluarnya itu tidak hanya cukup 1 kali, mungkin berkali-kali. Artinya bagaimana sih seorang suami agar meningkatkan rangsangan syahwat istrinya itu meningkat, bahkan ini bisa loh sang istrinya itu keluar tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai 2 kali ya, seperti itu. Khilalil juma'i, ketika halal melakukan jima ya, tentu dengan pasangan halal ini suami dan istri. Maka untuk trik ataupun untuk tips yang pertama yang saya bacakan di dalam kitab Asrarul Jima ini, al-ula, yang pertama itu jangan lupa wahai suami, dan ini kebanyakan sang suami itu lupa ya akan ini, apa? Ad-du'a'u. Seorang suami harus membiasakan setiap harinya, seorang suami harus membiasakan mengistiqomahkan setiap harinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyulazima du'ai taqwiyatil jima'i qabla al-mumarisatil jinsiyah, menetapkan sebelum melakukan berhubungan meminta kepada Allah agar dikuatkan melakukan berhubungan dengan istrinya. Ya iyalah, tips yang pertama itu udah benar banget. Itu kebanyakan kemungkinan lupa nih para suami, bahwa siapa sih yang memberikan kekuatan itu kepada para suami? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya tepat sekali trik yang pertama, jangan lupa wahai para suami untuk memohon, meminta kepada Allah agar Anda menjadi seorang suami yang selalu bisa menyenangkan ataupun memuaskan istrinya. Maka di sini ada 2 doa, yang mana 2 doa ini yang cukup salaf, yang bisa dikatakan cukup populer lah kalau kurang paham. Maka untuk doa yang pertama itu juga pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, yaitu Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi sholahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah batang dzakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Nah, itu adalah doa yang pertama ya. Ataupun bisa, kalau kita tidak berdoa dengan doa yang tersebut, ini ada pilihan doa yang kedua, yaitu Allahumma syuddali, ya Allah kuatkanlah untukku aslah, uratnya. Jadi urat apa ya? Urat itu urat batang milik suamiku, milik suaminya. Warfa'ili sadrahu, dan angkatkanlah untukku bagian depan batang penis milik suaminya. Wasahil alayya mudakhalahu, dan mudahkanlah masuknya batang dzakar tersebut. Wa makhrajahu, dan juga keluarnya. Warzukni, dan rizki, dan berilah rizki kepadaku. Ladzatahu, ladzata itu apa ya? Kelezatan lah ataupun kenikmatan lah. Wahabli dzurriyyatan shalihatan, dan berikanlah kepadaku keturunan yang salih. Tuqatilu fi sabilika, yang berperang pada jalanmu. Jadi ini untuk doa yang kedua ya. Kalau misalkan kita tidak membaca doa yang pertama, ini bisa doa yang kedua. Allahumma syuddari aslah warfa'ili sadrahu wasahil alayya mudkhalahu wa makhrajahu warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyyatan shalihatan tuqatilu fi sabilik. Kalau doa yang kedua ini agak panjang ya. Sepertinya akan banyak memilih para suami membaca doa yang pertama ya, yang pendek, Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi sholahan li ahli. Bisa doa yang itu juga ya. Itu adalah untuk tips ataupun trik yang pertama bagi seorang suami. Sekarang apa nih Teh untuk trik yang keduanya? Untuk tips yang keduanya itu adalah wasaniyatu al-muda'abah. Maka para suami jangan lupa kepada istrinya, harus sebelum melakukan berhubungan jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya. Wal mulamasatu, dengan saling bersentuhan kulit. Wal qublatu, jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa aja yang disenangi istrinya. Wasu'alu, nah ini dan ini yang kemungkinan yang banyak dilakukan oleh para suami. Wasu'alu, sang suami itu tidak bertanya kepada istrinya. Minaz zaujati anil a'dha'il mansyudati, harus bertanya kepada istrinya dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya. Fil mula'abah, di dalam mencumbu rayunya. Wal mulamasati, dan sentuhan. Li'anna likulli imra'atin mizajan khassan wa khususiyatan. Kenapa? Nah, jadi untuk tips yang kedua, wahai para suami, Anda jangan menjadi seorang suami yang egois, artinya yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Tetapi kalau ingin sampai istri Anda mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan tersebut,
maka seorang suami harus bisa dulu meraba akan perasaan istrinya. Artinya yang pertama ya harus disenangkan dulu hati istrinya agar nanti sang istrinya dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela dapat juga membahagiakan suaminya. Jadi tidak ada merasa suatu tekanan, tidak ada merasa bahwa ini adalah suatu beban, tapi pikiran istri itu merasa bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Dan jangan lupa bagi seorang suami itu harus bertanya kepada istrinya, misalkan yang bagian mana sih yang paling sensitif, yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku, misalkan seperti itu. Dan untuk tips yang kedua ini berarti menunjukkan bahwa seorang suami dan istri itu harus ada komunikasi khusus di dalam pembahasan ini. Jadi apakah itu penting? Sangat penting sekali. Jadi kalian sebagai yang sudah berumah tangga, komunikasi itu bukan hanya komunikasi mengenai perihal ekonomi di dalam keuangan rumah tangga saja, bukan hanya saja berkomunikasi misalkan mengenai bagaimana pendidikan anak kita saja kah. Hal ini pun harus sangat dikomunikasikan. Dan ini tuh bisa berubah-ubah. Artinya bisa berubah-ubah itu ya mungkin saja kejiwaan seorang istri ketika awal pengantin itu berbeda. Ketika sudah mempunyai anak satu, awal pengantin itu istrinya tidak terlalu stres, bahagia terus karena belum ada beban dalam hidupnya, tidak ada beban untuk mengurus anaknya. Ketika sang istrinya sudah mempunyai anak satu, mungkin sudah mulai ada sedikit beban karena harus mengurus anaknya, yang mana hal itu baru diketemui di dalam kehidupannya. Sekarang aku harus bangun setiap malam, sekarang aku harus menyusui, sekarang harus ini itu. Dan itu bisa mempengaruhi akan mental seorang perempuan. Apalagi kalau misalkan ditambah anak 2, ditambah anak 3. Nah ini memang yang harus betul-betul dikomunikasikan antara pasangan suami istri. Karena kehidupan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita itu akan sangat mempengaruhi sekali akan hormonal, apalagi tentang hubungan seksualitas tersebut. Jadi untuk tips yang kedua, intinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan juga istri. Masalah satu dan untuk yang ketiganya, al-jima'u wa idkhal al-dzakari ila farji zaujatihi, melakukan berhubungan memasukkan hasyafah kepada farji sang istrinya, ma'a mura'atil asalibi, serta menjaga gaya mungkin ya, gaya melakukan berhubungan, wal mubuli, dan cenderung al-marghuyati, yang disenangi min bainihima antara suami dan juga istri. Nah, untuk tips yang ketiga, apa sih yang harus dikomunikasikan? Yang harus dikomunikasikan itu adalah perihal gaya. Penting di dalam berumah tangga. Mungkin ketika kita awal berumah tangga ya, kata suaminya kepada istrinya, mungkin karena kita belum berpengalaman sehingga gayanya ya begitu saja. Ketika sekarang kita sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, punya anak 3, mungkin kita udah semakin berpengalaman mungkin ya. Dan aku jenuh juga nih, misalkan kata istrinya, ya mas dengan gaya itu saja, ataupun di ruangan ini saja. Maka boleh berimajinasi, maka boleh sang suami dan istrinya berkomunikasi yang baik, mencari gaya-gaya yang baru. Kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah, yang penting masuklah kepada lubang yang benar, tidak boleh memasuki lubang yang belakang ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu aja sih yang dihalalkan. Selain dari itu dihalalkan. Jadi kalian itu mau gaya apa saja itu sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah trik ataupun tips yang ketiga yang disampaikan oleh ulama. Warabi'atu, yang keempatnya, adamu nisyanir rajuli, jangan lupa seorang suami ya, fi lamsi ujuzi zaujati, jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istrinya? Wathadiyaiha, maaf sekali, ini bahasa di dalam kitab fikihnya seperti ini, maaf sekali dengan bahasa harus menyentuh kedua puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya, min khilalil jima'i, di sela-sela ketika melakukan berhubungan biologis tersebut, bisyaklit tabaduli, dengan model bergantian. Idza ra'aita ya ayyuhar rajuli hadhihi kullaha, jika engkau menjaga seorang suami pada semua ini, satajidu zaujatika fi syahwatil mulatihiyati, maka kau akan menemui istrimu yang begitu bergelora, wal faydanil khafifi fil farji, dan akan menemui istrimu itu yang begitu dahsyat sekali sampai mengeluarkan air nutfahnya di farjinya sang istri. Ini masih ada juga ini pembahasan Ibnu Abdul Wahid. Jadi intinya begini ya. Untuk yang keempat, jangan lupa bagi seorang suami ketika melakukan hubungan biologis tersebut, jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Karena memang maaf banget bahasa di dalam referensi kita, karena di bagian puting yang dimiliki oleh istri tersebut itu sangat besar sekali rangsangannya di sana. Karena memang banyak sekali syaraf-syaraf yang
tersimpan di sana. Maka itu jika para suami lebih spesifik ketika melakukan berhubungan, ketika gelora sang istrinya sudah meningkat syahwatnya dimainkan di bagian dada istrinya tersebut, itu akan lebih memudahkan sekali semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan bagian-bagian syaraf yang cukup besar di sana yang terkumpul di bagian apalagi pada puting ataupun dada, bagian puting dada bagian istrinya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ada 4 trik ataupun ada 4 tips yang saya bacakan di dalam Asrarul Jima bagi seorang suami yang ingin sekali menyenangkan istrinya, sehingga ketika sudah melakukan berhubungan dengan sang suaminya, sang istrinya tidak akan mengalami kekecewaan dikarenakan misal ya, kecewa karena apa ya, misal dikarenakan sang istrinya itu tidak sampai inzal, istrinya itu tidak sampai keluar menuju kepada puncak kenikmatan tersebut. Oleh itu ini adalah ilmu yang khusus sebetulnya bagi seorang suami yang diperuntukkan bagi yang ingin menyenangkan istrinya. Jika wahai para suami mendengarkan ilmu ini, jika Anda diniati beribadah, sekali lagi saya tekankan, untuk diniati beribadah, ingin menyenangkan istri Anda, maka ketika Anda mendengarkan ilmu ini akan berubah menjadi suatu ibadah. Semoga tips ini dapat membantu bagi pasangan suami istri semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.